Oke, selamat datang sahabat YouTube semuanya yang sudah selalu mampir di channel Warna Samarinda. Jadi di sini saya menemukan kulkas Samsung yang berkedip. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Berkedip 9 kali. Tapi kerusakan ini bisa disebabkan yaitu ada jalur yang tidak connect. Kita cari dulu. Bisa juga kipas yang berhenti ya. Nanti kita perhatikan apakah benar kipasnya berhenti atau ada jalur-jalur yang lain yang putus, tidak koneksi, atau ada kerusakan pada komponennya. Dan di sini masih proses penelusuran ya, yang gini yang kita perhatikan yaitu soket-soketnya. Di sini pastinya di jalur soket di sini ada yang bermasalah ya, atau ada soket yang korosi, tidak connect atau gimana. Kalau saya perhatikan di sini soketnya bagus. Tadi kita perhatikan juga kipasnya menyala ya bagian atas di sini. Dan kita perhatikan bagian dalam juga normal, tidak ada pengeblokan ya. Jadi sangat bagus, evaporatornya bersih, artinya tidak ada pengeblokan pada evaporator. Jadi untuk bagian freezer di sini normal, 100% normal. Dan sekarang kita perhatikan bagian bawah. Di sini tuh ada kipas ya di sini. Di sini Bu, aku nggak mendengarkan kipas berputar bagian bawah. Sekarang kita bongkar. Setelah kita bongkar ternyata ada penggumpalan pada evaporator bawahnya. Dan saya curiga ini bermasalahan pada termis. Coba kita ukur termisnya. Apakah karena termisnya rusak lalu kipasnya tidak bisa menyala atau gimana, saya juga kurang tahu. Coba kita ukur dulu. Jadi untuk proses pencarian seperti ini guys, kita ukur termisnya. Di sini terukur 2K ya. Jadi termis ini tidak naik ya, harusnya dia bisa naik. Apakah ini rusak atau gimana? Jadi untuk lebih jelasnya kita akan coba ganti ya, ganti sementara ya, ganti yang baru. Apakah ada perubahan? Kita akan sambung menggunakan termis yang baru. Nanti coba kita nyalakan lagi, lalu kita tekan tombol di pintu. Harusnya kipas bisa berputar. Masih kita amati dulu, kita perhatikan kerusakannya ini dari mana kulkas ini. Dan sekarang kita cairkan dulu ini batu es yang nempel di sini dengan cara kita siram menggunakan air. Kita pelan-pelan kita siram menggunakan air supaya bisa mencair ya. Nanti setelah mencair supaya kita lebih mudah cara mengerjakannya. Masalah ini semua yang nempel di sini semuanya lengket, jadi kita siram air, kayak kabel-kabel juga lengket. Kalau saya putar kipasnya berputar dengan baik, licin, kayaknya tidak ada kendala pada kipasnya ya. Dan di sini coba kita nyalakan kulkasnya, ternyata berkedip ya, berkedip seperti ini. Berkedip banyak kali, berkedip ya, ini berkedip terus. Jadi apabila indikator berkedip di sini, lampu bagian dalam ini juga ikut berkedip namanya apabila ada permasalahan pada kipasnya. Jadi kita perhatikan di sini memang berkedip, masih berkedip. Kita cari terus apa kerusakannya. Dan di sini jalur termis bagian evaporator. Jadi saya juga agak sedikit kesulitan ya untuk mencari ini, bagaimana cara pencarian. Nah, kita perhatikan kipas bagian atas berputar dengan baik, dan untuk pembekuan juga bagus.
Ini kapnya sudah mulai keluar embun, tapi kenapa kipas bagian bawah tidak bisa berputar ya? Coba kita tekan tombol di pintu, lalu kita tunggu ya, tunggu agak lama apakah kipasnya bisa berputar. Ini kipasnya juga belum bisa berputar, harusnya berputar ya kipasnya ini. Kipasnya ini sudah kita ganti termis ya, kita ganti termis yang baru, juga tidak bisa mendeteksi kipas ya, lampu tetap masih berkedip. Kita tunggu apakah bisa berputar ya, kita tunggu agak lama apakah. Jadi untuk menunggu ini kita tekan ya tombol di pintu. Apabila tombol di pintu kita biarkan itu tidak bisa berputar, harus kita tahan tombol yang ada di pintu. Kita tunggu selama ini. Memang kipas juga tidak menyala ya, sama sekali tidak menyala, tidak berputar kipasnya. Kita tetap tidak menyerah ya, mau kita cari apa penyebabnya kok kipasnya tidak menyala. Pasti ketemu teman-teman ya, pokoknya tongkrong itu di channel Poros Samarinda. Nanti akan saya bagikan setiap saya menemukan masalah-masalah yang baru. Dan kipas tidak berputar di sini bisa permasalahan pada jalur, bisa juga permasalahan pada trek yang menuju kipas atau transistor lainnya yang rusak. Nanti kita akan telusuri di mana titik kerusakannya. Dan di sini untuk jalur kipasnya ya, di sini kabel merah sama kabel hitam. Nanti coba kita potong kabel merah sama hitam, nanti coba kita konekkan langsung ya, seperti ini. Kita konekkan langsung, lalu kita tahan tombol di pintu, kita perhatikan ampermeternya ya, seperti ini. Kita sambungkan kabel putih, kabel hitam dan kabel merah, lalu kita tahan di sini tombol di pintunya. Kita tunggu terus sampai keluar tegangan 12 volt ya. Di sini belum menunjukkan apa-apa. Ini 100 nih, bukan 100 volt ya. Ini enggak ada 1 volt maksudnya. Ada terhubung 100 titik ini. Dia belum ada 1 volt. Nanti kita tunggu terus sampai muncul 12 volt seperti itu ya. Apabila muncul 12 volt berarti sudah bisa kita gunakan. Kita tunggu terus, juga belum ada tanda-tanda ada tegangan 12 volt. Masih berjalan-jalan terus ini. Jadi usaha kita ini kayaknya tidak berhasil ya. Masalahnya kita tunggu ada 2 menit di sini, harusnya nggak sampai 1 menit kompresor sudah menyala, kipas berputar ya, tapi ini tidak menyala sama sekali. Artinya ada kerusakan. Oke, apabila ini saya pengukuran ini gagal ya, tidak menemukan tegangan, nanti ada cara-cara lain untuk memperbaikinya. Jadi simak terus di channel Poros Samarinda supaya tidak gagal paham seperti itu ya, supaya tahu nanti apa yang kita sampaikan, bagaimana cara perbaikan saya, nanti bisa diikuti masing-masing.
Jadi selama ini kita tunggu tetap tidak ada respon pada kipasnya tetap tidak berputar ya. Sekarang kita lepas saklarnya dan sekarang langsung kita tindak lanjuti teman-teman ya. Kita langsung telusuri tegangan 12 volt. Jadi di sini tuh ada tegangan 12 volt ya, dan tegangan 12 volt ini harus hadir. Dan kita amati dulu, ini jumpernya bagus, kita cari tegangan 12 volt. Di sini harusnya ada tulisan tegangan 12 volt seperti itu ya. Apabila nanti ada tegangan 12 volt, mungkin di sekitar situlah kerusakannya, nanti kita cari saja, siapa tahu kita bisa menemukan kerusakannya. Dan perhatikan di sini ada tegangan 12 volt, ini jalur kipas teman-teman ya, jalur yang menyuplai kipas. Ini di sini jalur tegangan 12 voltnya. Dan kita perhatikan di sini. Nah, ternyata di sini lepas ya. Jalurnya di sini ada yang korosi. Di sini jalur yang korosi ini. Nah, kita cari di mana jalur yang korosi. Nah, di sini ya. Di sini jalurnya korosi. Jadi sudah putus jalurnya. Mungkin penyebabnya dari sini ya, indikator berkedip ya. Nanti coba kita jumper, apakah bisa menyembuhkan masalah, bisa menyelesaikan masalah. Di sini tadi, di mana tadi? Di sini ya, di sini sama di sini. Oke, langsung kita jumper menggunakan kabel, apakah bisa langsung menyelesaikan masalah. Karena di sini sudah kita temukan 0 volt ya, karena ada oke, masih kita tandai dulu. Kita tandai karena di bagian bawah di sini tidak ada keterangannya. Dari keterangannya di dalam modul saja. Kita pelajari keluaran dari IC chroma. Jadi kita sudah menemukan korosi pada modulnya, artinya kita sudah menemukan masalahnya. Ini baru satu masalah, nggak tahu nanti kalau hari berikutnya ada masalah lagi. Kalau ini saya ukur-ukur semuanya sudah normal, semuanya kayaknya sudah tidak ada masalah lagi. Oke, karena di sini tidak saya temukan kesalahan ya, atau ini sudah kita jumper ya. Seperti ini hasil jumpernya. Untuk jumper pertama gagal, sekarang coba kita jumper lagi menggunakan kabel yang benar-benar masih baru.
Kita akan potong kabel secukupnya untuk menjemper jalurnya. Kita kupas, setelah kita kupas lalu kita solder satu persatu. Apakah saya langsung bisa menyelesaikan masalah atau sebaliknya alatnya yang rusak ya. Kita solder dulu kabelnya yang mau kita sambung. Masih proses solder menyolder. Oke, satu pin jumper sudah terpasang, tinggal satu lagi yang harus kita pasang. Kita selesaikan.
Dari tadi pagi tuh ibu lihat ada smart ya ternyata mau beli. Pak, kalau kulkas saya bisa jual laku berapa standar Pak? Kalau jual itu susah ya. Kalau Bapak anukan prediksikan harganya itu berapa Pak? Rata-rata itu jual kulkas itu 1 juta, paling naiknya sedikit, nggak bisa 1,5, nggak anu. Ya kayak gini nih Pak. Susah kalau jual, padahal belinya mahal. Iya, 5 juta saya. Iya, kalau jual ya segitu sekitar. Seandainya laku ya 1,5 juta itu, tapi lama jual 1,5 juta itu, nggak bisa langsung laku. Padahal nggak ibaratnya kerusak, ibaratnya kalau sudah siap nggak ada kerusakan, nggak ada ventil, nggak ada peot gitu. Kalau Bapak lihat kalau kulkas apa? Masuk YouTube.